Perlu nggak sih politik dan agama disatukan? Ya politik itu kan ruhnya harus agama. Seorang ayah yang sayang pada anaknya harus tega membangunkan dia saat pagi, dan itu saya alami. Dalam pandangan saya, hubungan dengan manusia adalah kita berhubungan dengan Allah, berhubungan dengan alam, berhubungan dengan Allah. Kenapa? Karena dalam manusia dan Buat jajan guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Jawa Barat pasti bangga banget dengan gubernurnya sendiri, Kang Deddy Mulyadi. Baru saja kemarin Kang Deddy membuat gebrakan untuk kebaikan warga Jawa Barat. Bukan cuman itu ya, media-media pun sampai kaget dengan Kang Deddy Mulyadi. Oke teman-teman, kita coba simak dulu pidato Kang Deddy ngaji ya, yang membuat mungkin para ustadz pun terkejut. Ustadz Somad dan yang lainnya pun pasti terkejut melihat pidato Kang Deddy Mulyadi ini. Coba kita simak bersama-sama. Perlu nggak sih politik dan agama disatukan? Ya politik itu kan ruhnya harus agama. Gitu. Iya dong. Ruhnya itu. Ruhnya harus agama, yaitu mengajak pada kebaikan. Agama itu kan ageman ya, sistem nilai yang mengajarkan tentang kebaikan, kejujuran, keadilan. Ya politik harus berbasis agama, berbasis kejujuran, berbasis keadilan, berbasis humanisme. Tinggal perilaku politik yang beragama. Bisa jadi ada yang di partai bukan agama, bisa jadi ada di partai agama, tergantung pada manusia. Kang, cerita sedikit dong. Masa kecil kayak apa sih, Kang? 9 bersaudara. Bapak saya pensiunan tentara prajurit, pangkat yang paling rendah dalam tentara. Oh gitu. Pensiun dalam keadaan sakit umur 28. Ibu saya nggak tamat SD. Sekolahnya cuma sampai kelas 1, nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Tapi kenapa? Kayaknya kok pinter Tapi banget. ibu, ya bapak saya pinter, walaupun sekolahnya hanya sampai SR ya, bapak saya kelas 3. Tapi termasuk untuk masa zamannya itu termasuk yang pinter. Saya dididik oleh ibu saya bekerja. Karena ibu saya bekerja, karena kan harus gantiin posisi bapak. Nah kalau oleh bapak dididik intelektual, pemahaman, wawasan, segala macam, sehingga dua-duanya ada dalam diri saya. Mengikutin, saya pengen sepeda-sepedahan, SMP pengen naik motor, SMA pengen naik motor, pengen nonton kayak orang, pengen keliling ke sana kemari kayak orang. Mungkin saya tidak seperti ini, tapi karena bapak itu satu. Jadi nggak ada lagi dalam pandangan saya, ini adalah hubungan dengan manusia, ini hubungan dengan Allah, ini hubungan dengan alam. Bagi saya tidak. Dalam pandangan saya, hubungan dengan manusia adalah kita berhubungan dengan Allah, berhubungan dengan alam, berhubungan dengan Allah. Kenapa? Karena dalam manusia ada nurnya Allah, di alam ada nurnya Allah. Kemanapun kamu berpaling, di situ wajah Allah. Karena di situ wajah Allah bukan dipahami sebagai bentuk bungkelekan, tapi nur. Nur itu bisa dilihat dan bisa tidak dilihat, tergantung orang memiliki rasa atau tidak. Ini dan sistem berpikir gini masuk orang Sunda, kasihan. Saya selalu mengatakan karunya apaan ahli spiritual tapi gede ambek, apaan ahli spiritual tapi nggak goblok-goblok batur. Di mana spiritual nah iya teh asa teka pagi. Nah, perspektif ini, karena perspektif ini kalau ingin memasuki era industri, kita harus memulai dari pendidikan dasar. Pendidikan dasarnya di mana? Kalau ingin masuk era industri, SD nggak boleh pegang gadget. Bohong. Anda ingin masuk ke era industri, SD sudah diajarin gadget. Gak ada. Jepang nggak ada. Amerika. Kenapa? Di SD itu diajarkan pendidikan dasar, calistung, maca, nulis, ngitung. Dan semuanya harus didasarkan pada aspek-aspek talaran. Pendidikan melatih akademik, maka orang Sunda mengajarkan berbahasa sederhana. Lalu mapai ari, lalu mapai ari, lalu mapai ari. Itu keterampilan berbicara agar motoriknya berjalan. Buruan kantor pacamat, buruan kantor pacamat, buruan kantor pacamat. Batokohok wadahut, batokohok wadahut, batokohok. Itu latihan.
Spiritualitasnya diajarkan oleh ibunya. Cilukba, cilukba, cilukba. Lihat, wajah ibumu itu adalah wajah Tuhanmu yang telah diutus untuk menyayangimu. Kade ulah dipotong-potong ya. Saya ngasih tahu ya, nanti ribut lagi. Saya soalnya gara-gara ini dionang kadi jadi aing kudu ngomong nu kieu itu teu meunang itu keur naik pemilu itu. Nah, artinya apa? Ibu mewakili Tuhan untuk menyayanginya. Maka doa yang terbaik adalah doa ibu. Nggak ada lah, sudah. Saya ini sama orang dituduh klinik sampai hari ini. Gara-gara make iket aing dituduh dukun. Padahal memang saya dukun. Kalau duduk saya tekun. Hanya dukunlah yang akan memenangkan pertarungan, orang yang duduk dan tekun. Nah, kenapa? Saya ini orang yang, ya saya cukup minta doa itu sama ibu saya aja, udah sampai hari ini. Sampai hari ini. Ke WA saya itu sudah ngajakin banyak orang. Pak kudu mencit muning, aing mah mencit unggal bulan geus teh. Pak kudu mandi di 7 tampian, aing mah unggal poe ge mandi. Pak ieu teh cenah kudu diwirid heula, unggal poe ge wirid. Saya itu bandel, Pak. Enggak mau saya dari dulu. Dari dulu saya enggak percaya. Karena apa enggak percaya? Lamun si eta ahli pelet, pamajikanana geulis. Pamajikan kabogoh kau geulis. Mantan Bupati Purwakarta, Pak Deddy Mulyadi. Apa tanggapan Deddy? Ya, terima kasih. Orang Sunda juga. Baik, terima kasih Bang Karni. Orang Sunda itu akrab sekali dengan amplifier. Jadi amplifier. Jadi rata-rata masjid di Jawa Barat, di Banten itu pakai amplifier. Itu pengeras suara atau toa. Mirip ya, jadi toa itu kan di atas besar. Kemudian alat untuk mengaturnya itu besar, kecil atau mematikan, menghidupnya disebutnya amplifier. Jadi bukan hal yang baru bagi saya kalau yang ujungnya fire itu. Nah, tetapi yang paling penting adalah dalam sudut pandang saya, memang secara umum masyarakat Indonesia itu memiliki kegandrungan sejarah. Dia rindu sekali terhadap nilai-nilai masa lalu dan untuk diaplikasikan dalam masa kini. Tetapi yang menjadi problem adalah selalu menemukan guru yang salah. Nah, dalam perspektif ini saya melihat bahwa justru kita kalau kalangan birokrasi harus mengambil pembelajaran. Misalnya kasus Raja Sejagat itu, Raja Agung Sejagat itu, saya diskusi dengan teman-teman, justru yang saya diskusikan adalah tata nilai seninya. Misalnya rombongan helaran kata orang Sunda, atau kemudian di situ karyaannya, atau rombongan pawainya itu cukup menarik. Pakaiannya cukup menarik, penataan upacaranya relatif apik, kemudian sampai ajudan rajanya juga hebat, pakaian rajanya juga bagus. Artinya apa yang harus ambil pelajaran bahwa birokrasi harus mencoba jangan kalah sama mereka. Yang digajinya besar, kemudian bajunya tidak menarik, itu birokrat dari Senin sampai Jumat itu. Upacaranya tidak menarik, tidak menjadi tontonan. Kenapa? Karena dalam birokrasi kita itu ada yang hilang, itu ruh kebangsaan. Kenapa ruh kebangsaannya hilang? Karena tatanya menjadi tata yang normatif, yang kaku, yang dibuat dalam tata aturan yang kaku itu melahirkan ketidakkreatifan, sehingga peningkatan tunjangan kinerja daerah dalam setiap tahun tidak mempengaruhi kinerja. Kenapa? Ruhnya hilang, ruh pengabdiannya. Kenapa? Nilai-nilai ikatan sejarah masa kini dengan masa lalunya hapus. Pengabdiannya menjadi tidak jelas. Arahnya pengabdiannya kemana? Sedangkan misalnya seorang raja walaupun palsu bisa membuat histeria para pengikutnya. Apa yang harus dilakukan oleh birokrat kita? Kenapa tidak meniru kecerdasan mereka? Kenapa tidak sekreatif mereka? Kenapa kepala dinas kebudayaan tidak sekreatif Ratu yang tadi? Nah, sehingga kalau kemudian para arsitektur mulai belajar kembali pada situs sejarah kita, kemudian para penulis sastra belajar lagi pada sejarah kita, kemudian menciptakan birokrasi menjadi seorang sastrawan, jadi suratnya menjadi menarik. Kalimatnya menjadi kalimat pujangga, sehingga ketika seorang bupati, ketika seorang gubernur berkirim surat pada masyarakat, suratnya dibaca dengan baik. Kenapa? Karena susunannya karya sastra.
Kalau surat sekarang birokrasi pasti dimulai dengan kalimat, disampaikan dengan hormat, semuanya rata. Atau masih mending disampaikan dengan hormat, dipermaklumkan dengan hormat, menganggap rakyatnya itu orang gila. Ini kan problem kita. Sehingga karena ini problem kita, bagi saya ini kan karena Mas Sujiwo Tejo agak kurang produktif. Jadi jarang sekali membuat pertunjukan teater yang menarik, drama yang menarik. Masyarakat kita sudah kehabisan tontonan yang menarik dan berkualitas. Jadi muncullah tontonan yang ada di Jawa Tengah, di Projo, dan di Jawa Barat, di Bandung. Tinggal yang menjadi persoalan adalah kalau ingin jadi raja, menurut saya siapapun berhak untuk mendeklarasikan diri menjadi raja, asal punya syarat untuk menjadi seorang raja. Dia itu punya kekayaan yang cukup, punya pengetahuan yang luas, sehingga deklarasinya memakmurkan rakyat, membagi hartanya, bukan mengut iuran. Karena rakyat udah bosan dengan iuran dalam setiap bulan. Kan ini yang menjadi problem. Kalau Sunda Empire apa tanggapannya, Mas Dedi? Ya, Sunda Empire itu. Ya, kalau dari sisi tata kalimat sebenarnya mengejar pada aspek falsafah ajaran Pajajaran Siliwangi. Yang disebut dengan Sunda itu adalah nilai-nilai ajaran yang mengajarkan tentang kearifan matahari, kearifan gunung, kearifan laut, yang melahirkan ajaran Tritangtu di Buana. Yaitu melahirkan ajaran satu, tata rasa, dua, tata negara, yang ketiga tata buana. Dan itu sebenarnya ajaran lingkungan di mana manusia Sunda itu menganut falsafah papat kalima pancet, bersatunya diri dengan kesemestaan. Kalau begitu layak dong Sunda Empire di atas sebuah kerajaan di Dari dunia. sisi nilai, bukan teori-teori. Jadi kalau nilai ajaran kan Sunda mengajarkan tentang manusia itu sama, manusia setara, dan itu kan ajaran PBB. Manusia itu setara yang disebut dengan pajajaran, saamparan. Kalimat sa itu kalimat penyatuan. Manusia, Tuhan dan alamnya adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Siapa yang bertuhan tidak boleh nebang pohon sembarangan. Siapa yang bertuhan tidak boleh mencemari sungai. Siapa yang bertuhan tidak boleh menebas batu. Dan ini yang menjadi problem di masyarakat Sunda secara umum, tidak memahami ajaran Tritangtu itu. Tetapi bukan wilayah teritori yang dikasih pangkat. Justru kepangkatan itu bertentangan dengan ajaran Pajajaran. Karena rajanya juga nggak punya istana yang megah, dia berkeliling. Dia kerajaan itu di mana-mana kok. Pentagon aja di bawah dia. Kita lihat pemirsa. Oke teman-teman semua, Bapak Ibu, ya tadi kita sudah menyimak pidato dari Kang Deddy Mulyadi. Banyak sekali ya pelajaran yang bisa diambil di sini teman-teman. Pertama, tadi Kang Deddy menyebutkan bahwa seorang ayah harus berani, harus tegas ya membangunkan anaknya di pagi hari. Karena itu akan berdampak ya ke depannya sebuah mental kepada anaknya agar ya harus terus berpikir dan mempunyai jiwa yang kuat ya. Kalau dibiarkan begitu saja, diabur begitu saja, ya si anak akan semena-mena ya. Jadi nggak disiplin seperti itu, dan mungkin kedepannya akan ya menjadi orang baik, hebat ya, karena disiplin itu teman-teman. Dan Kang Deddy pun tadi menyatakan bahwa Jawa Barat ya banyak sekali investor asing masuk, dan ini peluang besar untuk warga Jawa Barat, semakin banyak lapangan pekerjaan teman-teman ya. Ini sangat berdampak ya positif untuk warga Jawa Barat itu sendiri teman-teman. Gila banget ya, gebrakan Kang Deddy selalu ada aja teman-teman ya, selalu ada aja. Tadi pun KDM ngaji pidato bahwa ya kita harus hormat kepada ibu kita ya, itu satu-satunya itu bukan satu-satunya, itu ya jalan kita untuk sukses nanti ya, karir kita ya, itu satu-satunya jalan ya untuk hormat kepada ibu kita teman-teman.
Dan intinya ya banyak sekali ya yang kita dapat di pidato Kang Deddy Mulyadi ngaji ini. Oke teman-teman, dimanapun bapak-bapak ibu-ibu berada, semoga sehat selalu. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai berjumpa di next video. Mohon maaf bila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.